Di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai rel ini teman-teman ya, dari desain, model, spek yang tertulis, dan kali ini kita akan coba bongkar rel ini. Langsung saja kita lepas dulu handle. Jadi di knop di sisi dalam ini dia menggunakan busing, di sisi luar ini dia menggunakan bearing. Kita satukan dulu di sini. Kemudian spool, kita buka knopnya dulu. Spoolnya seperti ini modelnya, sudah ada rubber karet. Dan untuk di bagian ini tidak perlu saya bongkar teman-teman ya. Ini plastik. Di sini ada klikernya. Kliker yang ke spool yang membuat bunyi saat diputar knopnya. Dia ke sini ada bagian sini. Inilah desain dari spool. Coba kita bongkar. Kita bongkar spoolnya, kita lihat dia menggunakan apa. Ini klip untuk menahan tutup ini. Ada tutup. Di ukuran 3000 drag washernya ada jumlahnya ada 5. 3 lapis drag washer berbahan karbon dan 2 lapis berbahan metal. Ini desain dari spool. Dia belum menggunakan bearing di spoolnya. Ini model main subnya. Walaupun belum menggunakan bearing, tapi di sini ada seperti busing 2 teman-teman. Sepertinya. Oh, busingnya 1 tapi menyatu seperti ini. Dan biasanya kalau melepas clicker seperti ini dia ada klip penahannya biasanya teman-teman. Nah, klip penahannya ada di sisi sebelah sini teman-teman. Nih, kalau teman-teman bisa lihat, klip penahannya ada di sisi sebelah. Saya tunjuk pakai jempol ini. Menggunakan jarum bentul seperti ini teman-teman. Hati-hati karena ini sangat kecil. Seperti ini. Klipnya seperti ini. Kecil sekali. Ini ada busing di sini. Bukan bearing ini teman-teman ya, busing. Busing bahannya metal bahannya. Kemudian sini ada washernya. Inilah desain dari klikernya. Oke, taruh di sini dulu. Ada klip sini lagi, tengah-tengah sini. Cukup kita dorong seperti ini. Nah, ini dia. Ini kecil juga teman-teman, harus hati-hati jangan sampai hilang. Ini busing. Nah, langkah selanjutnya buka skru di sini. Ini menggunakan kunci 10, diputar ke arah berlawanan arah jarum jam. Bahannya kuningan. Nah, kita buka, ditarik ke atas secara perlahan.
Nah, ini dia model dari rotornya. Nanti kita akan coba buka ini. Kita buka dulu rotor, teman-teman ya. Kalau di sisi sebelah kiri tidak seperti rel biasanya skrunya di sini. Untuk di Maturity ini skrunya dari dalam seperti ini. Tidak perlu saya buka, teman-teman ya. Kita lihat saja bagaimana model dari spring bell armnya. Mau cek aja, teman-teman ya, tidak saya bongkar seluruhnya. Nah, modelnya sama seperti rel-rel zaman kini, sudah menggunakan model bell spring seperti ini. Jadi dia lebih awet, teman-teman ya, daripada menggunakan model peniti. Oke, kemudian kita cek di bagian line roller. Apa ada bearing sini? Ada washer sini. Ini line rollernya berbahan kuningan, mirip seperti punya Rio Bilta Power. Dan sini ada bearing satu. Karena karat ini susah dibuka, teman-teman ya, dari shaftnya ini, porosnya ini. Sini juga ada washer berbahan seperti plastik. Kita coba putarannya. Walaupun berkarat dia tapi masih berputar, teman-teman ya. Dan juga biasanya kalau suara rel kasar tuh saat diputar, benang melewati line roller. Saat kita mancing, suara kasar rel kita, benang melewati line roller kita menggulung. Nah, biasanya dari sini penyebabnya, dari bearing line roller. Kalau selain itu kita putar bukan melewati senar, bukan melewati ini, kasar suaranya biasa dari part-part yang lain, dari bearing yang lain, bukan dari line roller. Ya kasar, kotor, harus kita bersihkan. Kalau sudah kita bersihkan tidak juga hilang suaranya, kasarnya, berarti bearing itu harus kita ganti. Ini bagian bodi. Di sini banyak sekali skru-skrunya, baut-bautnya. Kita coba buka dulu di bagian bawah cover. Sini juga ada baut, teman-teman. Sini koper untuk menahan koper. Jadi koper ini selain di sini bautnya, di sini juga ada. Jadi bukan asal main tarik aja, teman-teman ya. Setelah lepas baut koper sini, kita lepas juga baut yang sini. Nah, seperti ini. Ini bautnya panjang. Nah, seperti ini. Tutup cover body sebelah kiri. Ryobi Maturity. Bahannya jelas metal. Nah, seperti ini dalamannya. Dia menggunakan main sub. Menggunakan main sub satu buah di sini di bawah untuk menstabilkan putaran dari drive gearnya.
Jadi untuk melepas drive gear ini tidak bisa langsung ditarik seperti ini teman-teman ya. Dia harus melepas bagian dari pinion dulu. Ini bagian dari one way nya. Ini bagian one way nya, bagian pinionnya di sini. Ini tutup pinion, kita tarik pelan-pelan di sini. Main sub bagian pinion gearnya, baru bisa kita angkat bagian drive gear. Nah seperti ini. Sini ada bearing. Nah inilah dia drive gearnya teman-teman. Bahannya sepertinya bagus ini, dan juga saya pegang ini bobotnya ringan teman-teman ya, walaupun ukuran 3000. Ini bagian pinion, sini ada bearing satu, kemudian ada bushing satu, berbahan kuningan pinionnya. Nah ini bagian main sub, di sini ada slidernya, ada penahan slider supaya main subnya tidak goyang. Cara mengeluarkannya kita keluarkan seperti ini aja dari belakang, jadi tidak perlu kita membuka ini teman-teman ya. Nah tidak perlu kita buka ini, kita putar terus kita tarik ke belakang. Nah ini dia main sub dari Maturity. Ini saya kurang tahu bahannya apa teman-teman, coba saya lap dulu. Jelas ini stainless teman-teman ya, beda seperti Ryobi yang pernah saya bongkar. Dari warna dan bahannya mungkin beda. Kalau di Ryobi Ultra Power dia bahannya titanium, kalau ini sepertinya bukan titanium, ini stainless biasa. Kemudian ini gear slidernya, gear penggerak naik turunnya spool ya, main sub. Bahan dari slider gear ini sama sepertinya dengan drive gear, dia memang ukurannya besar, sesuai ukurannya, ukuran 3000 yang besar. Ini metal, suaranya beda teman ya, metal. Ini bagian one way, tidak perlu saya bongkar teman-teman ya, sepertinya bagiannya dalamnya aman, bersih, tidak ada masalah. Cukup saya lap-lap saja nanti. Di sini ada karet teman-teman, rubber. Ini fungsinya mungkin untuk menahan resapan air juga teman-teman ya, kalau air masuk ke bagian one way, ke bagian rotor. Ini rubber besar ukurannya, bagian atas untuk menahan air masuk. Ini jelas plastik teman-teman ya, ini bukan metal. Tutup cover sebelah handle plastik. Coba kita hitung jumlah bearing teman-teman ya. Di spek tertulis 5 plus 1 bearing. Di speknya tertulis 5 plus 1 bearing. Coba kita buktikan. Pertama, bearing dari drive gear. Di drive gear ada 2, kiri dan kanan. Kemudian di pinion gear ada 1. Di knob ada 1.
Kemudian di line roller ada 5 plus satunya itu biasanya di sini teman-teman, di bearing one way, tuh bearing bambu kalau biasa disebut, di dalam situ. Jadi jumlahnya dihitungnya per satu one way ini bearing. Jadi 5 plus 1, benar teman-teman ya. Oke, cukup informasinya teman-teman ya untuk bongkar ini. Nanti saya akan coba bersihkan dulu, kemudian saya rakit kembali. Kita rakit kembali, dimulai dari bagian belt arm dulu.